tahu kalian bagaimana cara memelihara ikan koi. So, buat kalian yang penasaran, ikutin terus ya. Oke, jadi di video kali ini aku akan kasih tahu tips kepada Anda tentang bagaimana sih cara memelihara ikan koi. Pastinya di luar sana ada yang punya ikan koi tapi belum tahu persis cara memeliharanya. Nah, tips ini cocok banget bagi pemula yang baru saja memelihara ikan koi. Hal yang pertama kali perlu kita bahas adalah koinya itu sendiri. Koi itu ikan hias apa sih sebenarnya? Secara taksonomis, koi sebenarnya satu spesies dengan ikan mas biasa. Ikan mas ponten, ikan mas Majalaya, tombro sama saja. Spesiesnya adalah Cyprinus carbio. Hanya saja koi sudah dikembangkan di Jepang. Sejarahnya sudah sekitar 2 abad. Mereka menyilang-nyilangkan ikan emas dan berbagai macam, sehingga mendapatkan kombinasi warna-warni yang cukup bagus sebagai ikan hias. Di Jepang sendiri dinamakan Meseki koi, yang artinya adalah ikan berwarna-warni. Bedanya dengan ikan mas biasa yaitu saja, mas kalau kita datang ke kota, adanya dijalankan. Kalau koi itu berada di kolam, di puja-puja dan sebagainya. Oke, selanjutnya, koi sebenarnya dipelihara di mana sih? Bisa nggak sih koi itu dipelihara di akuarium? Bisa, tapi ada 3 hal yang perlu diperhitungkan. Yang pertama, koi sebenarnya ikan hias yang ukurannya besar. Bisa tumbuh 25 cm, 50 cm, bahkan ada yang mencapai 1 meter. Kalau kita pelihara di akuarium, umumnya ukurannya kecil. Tentu saja tidak akan cukup nyaman untuk koi kita. Tidak memberikan kesempatan koi kita untuk tumbuh secara alamiah. Yang kedua, koi adalah ikan hias yang dinikmati dari atas, bukan dari samping. Top view, bukan side view. Meskipun Anda menikmati dari samping, boleh, gak ada salahnya. Bahkan beberapa orang buat kolam koi naik, kemudian sampingnya dikasih kaca, biar bisa dilihat dari samping. Pertimbangan ketiga, kalau di akuarium tidak direkomendasikan, terus gimana dong? Di kolam, koi memang sebaiknya dipelihara di kolam. Kolam ini ada 2 macam, ada yang tidak permanen, seperti ini, menggunakan bak dari terpal, dan bisa juga menggunakan bahan lain. Dan yang kedua adalah kolam yang permanen. Namanya saja juga permanen. Dicor, kuat semuanya. Saya menyarankan bagi pemula untuk kolam yang tidak permanen. Kolam yang tidak permanen itu relatif murah dan bisa dimodifikasi. Yang paling penting dari kolam koi itu adalah filtrasi. Di kolam ini jika Anda memberikan makanan, pasti koi akan membuang kotoran. Kotorannya adalah limbah. Limbahnya adalah racunnya yang berupa amonia itu harus dikelola, harus dihilangkan oleh sistem filtrasi. Airnya disirkulasi dari kolam masuk ke filtrasi. Kemudian di dalam filtrasi inilah airnya diperbaiki biar bagus lagi. Kemudian kembali lagi ke dalam kolam. Filtrasi penting sekali agar airnya bagus. Air yang bagus itu artinya air yang memenuhi syarat untuk hidup koi. Karena pada dasarnya memelihara koi itu memelihara air, dan airlah yang memelihara koi kita. Kalau sistem filtrasi
airnya sudah memadai, hanya filtrasinya saja yang perlu dibersihkan secara berkala karena kolam koi itu tidak perlu dan tidak boleh dikuras. Berapa kali sih koi makannya dalam sehari? Pemberian pakan koi itu dikendalikan. Saya jamin justru koinya itu sehat karena tidak ada koi yang mati karena kekurangan pakan, tapi banyak koi yang mati karena kelebihan pakan. Bye bye, terima kasih.